مضل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah tentang syirik yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas kaidah yang kedua tentang syafaat. Kita ulangi sedikit. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kata para pelaku kesyirikan, yaitu orang-orang yang berbuat syirik di masa Nabi SAW khususnya, mereka mengatakan bahwa tidaklah kami berdoa kepada berhala-berhala itu, ya, dan tidaklah kami memohon kepada berhala-berhala itu kecuali tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syafaat kemarin kita sampaikan maknanya adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil masalih au daf'i al mafasid. Syafaat itu adalah menjadi penengah, menjadi perantara bagi orang lain agar orang lain mendapatkan manfaat atau agar orang lain terhindar dari mudarat. Ya, ini pengertian syafaat. Maka mereka meminta berdoa kepada berhala-berhala karena mereka meyakini bahwa berhala ini adalah perantara mereka antara mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil dari surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Beliau mengatakan fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya mereka beribadah kepada berhala-berhala itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahannya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Kemudian kata Allah, innallaha yahkumu bainahum yaumal fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya kelak Allah akan memberikan hukuman. Ya, Allah akan menghukumi di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada siapapun yang pendusta lagi kafir. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekali lagi, orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah, mereka berdoa kepada Lata, kepada Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang lain. Bukan karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah berhala itu. Mereka yakin, sudah kita bahas, bahwa yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, itu mereka yakini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lantas kenapa mereka sujud kepada berhala? Mereka berdoa memanggil-manggil berhala itu? Ini karena mereka meyakini berhala ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa membuat kami dekat dengan Allah melalui perantara berhala ini. Maka mirip seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan cara berdoa kepada siapa? Wali-wali yang telah mati, kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ya, semuanya mereka bukan bermaksud untuk menyembahnya, tapi mereka meyakini bahwa wali-wali ini bisa mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ini orang-orang yang banyak dosanya, berlumuran dosa. Ya, maka kami ini jaraknya jauh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami butuh orang, butuh perantara yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah adalah wali-walinya. Maka kami meminta kepada wali-wali, kami berdoa kepada wali-wali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mirip, ya, cuman bedanya objeknya saja. Kalau orang-orang Quraisy berhala, zaman sekarang kuburan kebanyakannya. Naudzubillah. Kemudian kata beliau, wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syafaat, bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala itu dengan keyakinan bahwa berhala itu adalah syafaat, perantara, penengah yang bisa memberikan mereka manfaat atau bisa memberikan atau bisa menolak kemudaratan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada apa-apa yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Maksudnya berhala-berhala itu. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka dikritik, ketika mereka disalahkan, mereka nggak mau salah. Mereka beralasan bahwasanya berhala-berhala inilah syafaat kami, pemberi syafaat pertolongan kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berhala ini bisa memberikan pertolongan kepada kami, ya, bisa memberikan bantuan kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mirip sekali lagi dengan keyakinan sebagian orang di zaman sekarang yang meyakini kuburan-kuburan itu bisa memberikan manfaat. Ya, kuburan-kuburan wali-wali yang telah mati bisa memberikan pertolongan kepada mereka di sisi Allah. Kemudian kata Syekh, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Ada syafaat yang tertolak dan ada syafaat yang ditetapkan. Ya, sekali lagi ada syafaat yang tertolak dan ada syafaat yang ditetapkan. Karena kemarin kita sampaikan, syafaat itu milik siapa sih? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu milik Allah.
semuanya, bukan milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya diberikan oleh Allah kemuliaan di mana beliau bisa bagi-bagi syafaat. Tapi Nabi apakah merdeka bisa memberikan syafaat kepada siapapun? Tidak. Kemarin 2 syaratnya. Syafaat itu syaratnya 2. Apa dan apa? Izin Allah dan ridho Allah. Izin Allah kepada siapa? Iya, yaitu yang memberi syafaat. Maksudnya yang ngasih syafaat. Sedangkan ridho Allah kepada siapa? Masyfu' yang diberi syafaat. Tanpa 2 ini tidak akan mungkin ditolong orang tersebut. Tidak akan mungkin orang itu mendapatkan pertolongan, tidak mungkin mendapatkan syafaat. Seandainya semua nabi dan rasul, semua malaikat, semua orang-orang beriman bersatu padu, mereka ini sudah diizinkan apa tidak? Sudah diizinkan. Nabi dan rasul, para malaikat, mereka ini sudah mendapatkan izin nanti untuk memberikan pertolongan, syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka semua bersatu padu untuk memberikan pertolongan syafaat kepada Fir'aun agar Fir'aun keluar dari neraka, bisa enggak? Enggak bisa. Ini berarti menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul, para malaikat itu bukan pemilik syafaat. Mereka hanya ditugaskan untuk memberi syafaat saja. Tapi tetap tetap yang memutuskan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah nggak ridho kepada Fir'aun, maka Fir'aun tidak akan mungkin mendapatkan syafaat karena orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kata Allah. Tidak bermanfaat ya syafaat kepada orang-orang kafir. Ibarat seperti misalnya Anda mau numpang, ya, ada orang mobilnya kebetulan, wah ini kayaknya kosong ini, barangkali saya diberi tumpangan. Nah, Anda mintanya kepada siapa? Minta tolongnya kepada siapa? Supirnya atau pemilik mobilnya? Pemilik mobil. Ketika Anda minta kepada supirnya, betul sopir yang bawa mobil, dia diberikan wewenang oleh pemilik mobilnya untuk nyetir. Tapi tetap keputusannya, kau boleh nunut atau nggak boleh nunut, itu ada di tangan siapa? Pemilik mobilnya. Maka berarti mintanya bukan kepada supir, tapi mintanya kepada pemilik mobil. Ya, maka syirik kalau ada orang yang minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul tidak berwenang, tidak merdeka untuk memberikan syafaat kepada siapapun. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasul itu merdeka memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau inginkan, maka tentu siapa yang pasti diberi syafaat? Pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, tapi syafaat Nabi kepada Abu Thalib bukan mengeluarkan dari neraka, tapi sebatas apa? Meringankan saja. Ya. Sekali lagi kata beliau, syafaat ada 2, syafaat yang tertolak dan syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang tertolak itu maksudnya makanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya, syafaat tertolak yaitu semua syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Jadi jaluke itu kepada selain Allah. Terus yang diminta adalah masalah-masalah atau perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah saja. Ya, seperti saya bilang kepada antum, nanti kalau di akhirat saya lebokno surga kok. Ya, jadi saya minta kepada Anda supaya nanti kalau di akhirat saya dimasukkan surga. Engkau selamat no aku teko neraka ya.
Paham ya maksudnya ya? Ini kan syafaat, pertolongan. Pertanyaannya, Anda mampu nggak untuk menyelamatkan orang dari neraka dan memasukkannya ke surga? Hanya siapa yang mampu? Allah. Maka ini bentuk syafaat yang tertolak. Nggak boleh. Ya. Atau dalam masalah dunia. Ya, dalam masalah-masalah dunia. Misalnya kita ngomong kepada dokter, dokter, tolong dong saya ini disembuhkan dari sakit. Ya, saya ini disembuhkan dari sakit. Taib, menyembuhkan penyakit, menjadikan orang yang sakit menjadi sembuh. Apakah dokter punya kemampuan untuk itu? Tidak. Ya, maka ketika meminta kepada dokter kesembuhan, maka itu syafaat yang tertolak karena dokter tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, adapun kalau kita meminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya, maka ini bukan syafaat yang tertolak, tapi ini syafaat yang ditetapkan. Boleh. Contoh misalnya tadi ngomong sama dokter, dokter, dokter ini sebab ya. Dokter bukan yang menyembuhkan, tapi dia hanya sebatas sebab. Nggak mesti orang yang pergi ke dokter maka mendapatkan kesembuhan, nggak mesti. Ya, makanya kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang bilang kepada dokter, misalnya, "Dok, kira-kira obat apa yang bisa menjadi sebab untuk kesembuhan saya?" Ya, tentu dia meyakini sembuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dok, kira-kira terapi apa atau pengobatan seperti apa, usaha seperti apa untuk supaya saya bisa sembuh? Ya, dokter tahu ilmunya. Dokter mampu untuk menjelaskan ilmunya. Bahwasanya kau ini didiagnosa ini, maka kau harus mencari sebab supaya penyakitmu itu hilang, yaitu dengan kau harus terapi ini, dengan minum obat ini, dengan makan ini dan seterusnya. Maka dokter mampu nggak? Kalau cuma sebatas itu, mampu. Maka ini syafaat yang dibolehkan. Contoh juga seperti misalnya yang pertemuan lalu kita contohkan. Saya kerja di suatu perusahaan. Kemudian ada tetangga saya pengangguran. Ya, maka tetangga saya bilang, tolong dong, barangkali di kantormu itu ada lowongan, ya, nanti dilobikan kepada bos, ya, barangkali butuh pegawai. Maka saya ngomong sama bos, "Bos, ada lowongan enggak? Ini ada tetangga saya nganggur, dia punya skill ini, skill ini." Makanya seperti ini, meminta syafaat yang seperti ini dibolehkan tidak? Dibolehkan, karena makhluk punya kemampuan untuk itu. Itu bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah, maka ini syafaat yang tertolak. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Ya, ayat sebelum ayat kursi. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari, maksudnya hari kiamat, yang tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada perniagaan di dalamnya, tidak ada khullah, yaitu tidak ada lagi hubungan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ya, kalau di dunia hubungannya solid, ya, tapi di akhirat dewi-dewi. Ya, di akhirat sendiri-sendiri. Anda lihat supporter bola itu, mereka kan saling mencintai dan solid persaudaraan mereka itu. Ya, maka di akhirat apakah mereka masih bersaudara? Tidak, dewi-dewi. Ya, tidak ada khullah, tidak ada kekasih.
wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Maksudnya di sini makhluk tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat termasuk kekhususan Allah. Berarti kalau minta syafaat kepada selain Allah, maka itu syafaat, permintaan syafaat yang reject, tertolak. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisa mutlaqatan. Syafaat itu ada syarat-syaratnya dan ada ikatan-ikatannya. Bukan mutlak syafaat itu. Ya, syafaat itu bukan sesuatu yang bebas, enggak, tapi ada persyaratannya dan ada ikatannya. Fasyafa'atu syafa'atan. Syafaat ada dua jenis. Syafa'ah nafahallahu jalla wa'ala. Ada syafaat yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, wa hiya syafa'atu bi ghairi iznihi subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat yang dilakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi misalnya tetangga saya itu pengangguran itu, ya kan? Dia minta untuk dicarikan pekerjaan di tempat saya kerja. Nah, saya ini nggak diizinkan untuk ngasih kerjaan kepada dia, karena saya posisinya sebagai apa? Pegawai. Maka saya ini nggak diizinkan sama bos. Tapi tiba-tiba saya langsung mengatakan kepada dia, wis langsung menimbul buah kerja. Kira-kira diterima nggak sama bosnya? Gak terima, sopo iki? Iya, ini karyawan dari mana ini? Oh enggak bos, kemarin saya masukkan karyawan ini. Lah ente siapa kok enaknya sendiri masukkan karyawan? Nggak diizinkan kok. Ngerti ya? Maka harus dengan izin. Demikian juga Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat, itu hanya bagi orang-orang yang diizinkan Allah. Yang pasti para nabi dan malaikat. Adapun orang-orang yang beriman, betul mereka memberi syafaat, tapi ini kalimat yang mujmal, yang umum. Siapa yang termasuk di dalamnya? Jadi nggak usah pede. Kita nggak usah merasa sok pasti saya nanti dikasih izin untuk memberi syafaat. Ya, apalagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya, mereka merasa bahwasanya mereka bisa memberi syafaat, sudah dapat clearance, sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dengar kita suatu kalimat itu, ya, ada yang cekcok sama seseorang. Akhirnya orang ini marah. Seraya mengatakan, awas ya, kalau kau tidak minta maaf kepada saya, maka nanti di hari kiamat kau tidak akan aku beri syafaat. Kepedean. Iya, kepedean. Tahu dari mana kau bahwasanya kelak kau akan diberi izin untuk memberi syafaat? Justru bisa jadi kau yang diberi syafaat karena kesombonganmu itu. Ya, maka harus ada izin dari Allah. Kalau tidak ada, tertolak. Fala yashfa'u ahadun 'indallah illa bi'idznih. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah dikasih izin sama Allah. Fa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yashfa' li ahli al-mauqif yaumal qiyamah yakhurru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alaihi wa la yazalu sajidan hatta yuqala lahu. Nabi saja, seorang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika di hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana hadis yang panjang tentang asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung, di mana manusia ketika di padang mahsyar, mereka ini dalam kondisi yang melelahkan. Matahari didekatkan di atas kepala mereka dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan nyeker. Ya, mereka menunggu jangka waktu yang lama. Ya, kapan ini dimulai? Maka mereka pun persidangannya ini, maka mereka pun datang kepada Nabi Adam.
Mereka memohon kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk segera dimulai hisab. Maka Nabi Adam menolak. Disuruh ke Nabi siapa? Nuh. Ya, maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak. Disuruh pergi ke Nabi Ibrahim juga menolak. Disuruh ke Nabi Musa juga menolak. Disuruh ke Nabi Isa juga menolak. Dan terakhir disuruh kepada Nabi SAW. Nah, apakah ketika kepada Nabi langsung Nabi memberikan keputusan kepada mereka? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nabi belum dapat ACC, belum dapat izin. Nabi sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dikatakan kepada Nabi, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Waqul tusma. Ya, ucapkan apa yang kau inginkan. Ucapanmu akan didengar. Washfa' tu syafa', mintalah syafaat, kau akan diberi izin untuk memberi syafaat. Baru kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar itu. Fala yashfa' illa ba'dal idzin. Ya, sekali lagi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wasyafa'atul musbata. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan. Tadi syafaat yang tertolak, yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Sekarang syafaat yang ditetapkan. Hiyallati tutlabu minallah. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Nah, kan muncul pertanyaan gini. Kalau Allah mau memberi pertolongan kepada hambanya di hari kiamat, seperti ada orang dapat syafaat, dia itu harusnya masuk neraka, tapi dapat syafaat gak sido melbu neraka, akhirnya melbu swarga. Ada juga yang sudah masuk neraka, sudah dibakar di neraka, tapi kemudian dapat syafaat, maka kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ada syafaat yang modelnya itu menaikkan derajatnya di surga. Di surga ini kan bertingkat-tingkat derajatnya. Nah, ada orang yang mendapatkan syafaat sehingga dia naik derajatnya itu dengan syafaat itu. Taib. Allah bisa nggak langsung memberikan syafaatnya tanpa perantara? Lewat Nabi Muhammad SAW, lewat malaikat, bisa enggak? Bisa. Kenapa kok harus Nabi SAW yang bagi-bagi syafaat? Maka itu menunjukkan Allah ingin untuk memuliakan orang-orang yang bagi-bagi syafaat itu. Karena memang pada hari kiamat Allah membuat sebagian hambanya itu spesial, menonjol di antara hamba-hambanya yang lain. Salah satunya seperti misalnya tukang adzan. Tukang adzan dijadikan menonjol pada hari kiamat. Dengan apa? Lehernya panjang. Nabi mengatakan innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para tukang adzan adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya untuk menonjolkan, Allah muliakan, Allah spesialkan dia. Demikian juga orang yang syahid, dia dibangkitkan oleh Allah dengan luka-lukanya ketika perang. Ya, tapi keluar dari luka-luka itu bau yang harum, lebih harum daripada misik. Orang yang mati ketika ihram, maka dia dibangkitkan dengan mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semua itu tujuannya adalah untuk menonjolkan, menspesialkan si hamba tadi. Nah, diantaranya yaitu Allah berikan izin kepada sebagian hambanya, para nabi dan rasul, untuk memberi syafaat kepada orang lain. Berarti itu menunjukkan spesialnya orang tersebut. Sampai-sampai Allah percayakan, Allah berikan izin untuk bagi-bagi syafaat. Kayak misalnya bos ya, bos itu bilang kepada salah seorang pegawainya bahwasanya kau boleh, atau dia bilang kepada semua pegawainya,
tidak ada yang boleh pulang dari kantor ya kecuali dengan izin dari fulan ini, tangan kanannya dia itu. Tidak ada yang boleh keluar pulang dari kantor kecuali dengan izin fulan ini. Nah, berarti itu menunjukkan fulan ini punya apa? Punya kedudukan. Ya, punya kedudukan dia, punya kemuliaan di sisi bosnya. Sampai-sampai pegawai yang lain tidak boleh keluar dari kantor kecuali kalau diizinkan sama tangan kanannya ini tadi. Ya. Wal masyfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Itu tadi yang bagi syafaat. Nah, yang dapat syafaat itu khusus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ucapannya diridhoi oleh Allah, amalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mendapatkan syafaat ini khusus orang apa berarti? Orang beriman. Orang kafir tidak mendapatkan syafaat karena Allah mengatakan wala yarda bi ibadihil kufur. Allah tidak ridho dengan kekufuran hamba-hambanya. Kekufuran itu enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ahli tauhid, hanya orang yang masih ada tauhid yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu. Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku hanya bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Jadi memang syafaat itu untuk pelaku dosa besar, untuk ahli maksiat. Tapi masih ada apanya? Tauhidnya, masih ada imannya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, yaitu tepatnya di ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada kecuali bi'idnih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kata penulis. Sekarang kita baca syarahnya. Wasyafa'atul mutsbatah hiya allati takunu li ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan tadi itu hanya bagi orang yang bertauhid, bukan pelaku syirik. Ya, orang yang bertauhid. Fal musyrik la tanfa'uhu syafa'atun. Adapun pelaku syirik tidak bermanfaat syafaat itu bagi mereka. Walladzi yuqaddimul qarabin lil qubur wan nudhur lil qubur hadza musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Mereka yang mempersembahkan sesembelihan kepada kuburan, yang bernadar kepada penghuni kubur, maka orang ini syirik, musyrik, tidak bermanfaat syafaat baginya. Wa khulasatul qaul anna syafa'atal manfiyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah aw tutlabu li musyrik. Wa syafa'atul mutsbatah hiya allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid. Ini kurang lebih sama seperti penjelasan tadi. Baik, pertanyaan. Dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, bahkan hampir semua kitab-kitab akidah, baik yang klasik ataupun yang kontemporer, seperti kitab klasik Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari dan juga Al-Muzani, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith oleh Imam As-Sabuni, kemudian seperti kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadith oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, dan kitab-kitab akidah yang lain. Pasti di sana tercantum pembahasan tentang syafaat. Kenapa? Karena pembahasan syafaat inilah yang menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Karena ada ahlil bid'ah yang tidak menetapkan adanya syafaat. Mereka nggak percaya adanya syafaat itu. Siapakah, kelompok apakah itu? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah.
Cuman mereka beda dalam masalah hukum dunia. Jadi gini, Khawarij dalam hukum dunia mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Ya, mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Pezina, pemabuk, copet, jambret, begal, pembunuh, pemakan riba, rentenir. Nah, ini kan apa? Ini dosa kufur apa maksiat ini? Maksiat. Dosa besar, kabair. Menurut keyakinannya orang Khawarij, mereka ini kafir, keluar dari Islam. Sedangkan menurut Mu'tazilah, mereka ini fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka tidak kafir, tapi juga tidak mukmin, namun berada di tengah-tengah. Bingung. Padahal Allah hanya membagi manusia dua model, faminhum mu'min wa minhum kafir. Di antara manusia ada yang beriman dan ada yang kafir, cuma dua golongan. Tapi Mu'tazilah menjadikan ada tiga golongan, yaitu golongan pertengahan. Jadi dalam masalah hukum dunia, status seseorang yang melakukan dosa besar, Khawarij mengkafirkan, sedangkan Mu'tazilah tidak mengkafirkan dan juga tidak mengatakan mukmin, alias di tengah-tengah. Tapi keduanya, baik Mu'tazilah ataupun Khawarij, sama-sama sepakat bahwa pelaku dosa besar ini di akhirat masuk mana? Bukan cuma neraka tok, tapi apa? Kekal selama-lamanya. Nah, ketika ada keyakinan, ada akidah tentang syafaat, ini nggak bisa masuk akal mereka. Syafaat ini tadi untuk pelaku apa? Pelaku dosa besar, di mana ada orang yang masuk neraka, kemudian dientas dari neraka dan dimasukkan surga. Menurut akalnya orang Khawarij dan Mu'tazilah, oh ini nggak mungkin ini. Iya, karena pelaku dosa besar itu kafir dan orang kafir masuk neraka. Nerakanya apa? Kekal selama-lamanya. Wah, ini bertentangan dengan akidah kita. Maka mereka menolak adanya syafaat. Ono syafaat itu. Ya, mereka menolak dalil-dalil tentang adanya syafaat ini, ditolak sama mereka. Adapun Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar di mana? Ya, di bawah kehendak Allah. Pelaku dosa besar kalau dia mati belum bertobat dari dosanya, maka kita katakan tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia di neraka. Tapi tetap tidak kekal. Tapi kalau Allah mau, Allah kasih syafaat sehingga dia masuk surga, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal itu hanya orang kafir dan musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, khalidina fiha, enggak pakai abadah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, adapun pelaku maksiat maka tidak kekal. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seseorang yang berbuat syirik. Kalau mati belum tobat dari syirik gak diampuni sama Allah. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa lain yang levelnya di bawah syirik. Apa levelnya di bawah syirik ini contohnya? Maksiat. Ya, tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki sama Allah. Jadi jangan dijadikan patokan, gak apa-apa maksiat, kan diampuni sama Allah. Iya nek diampuni, nek gak, bongko. Ya, naudzubillah. Enggak, seorang mukmin tidak menggampangkan perbuatan maksiat. Tetap dia menjauhkan diri dari kemaksiatan itu. Baik, kita lanjutkan di kaidah yang ketiga. Selesai dari kaidah yang kedua, kita masuk al-qaidah ats-tsalitsah. Baik, sebelum kita masuk kaidah yang ketiga, kalau ada yang mau bertanya tentang masalah syafaat, silakan.
tentang syafaat ya. Atas kita dinas Ya. ada hadis sampai dalam 3 kali tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat 3 kali. Ya, salah satu contoh orang yang bukan tetangga ini juga apa? Iya, hadis-hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman ya salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi misalnya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Demikian juga hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai manusia yang paling dia cintai, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi semua manusia. Ada yang lebih tegas lagi seperti hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, dan seterusnya. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina itu dalam kondisi mukmin. Tidaklah orang minum khamr ketika dia minum khamr itu dalam kondisi mukmin. Dan tidaklah orang mencuri ketika melakukan pencurian itu dalam kondisi mukmin. Ini hadis dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk menunjukkan bahwa zina, khamr, mencuri yang notabene itu apa? Dosa besar. Tapi mereka kafirkan berdasarkan hadis tadi. Nabi mengatakan tidak mungkin orang beriman melakukan pencurian, perzinahan, mabuk. Berarti kalau bukan orang beriman maka orang kafir. Ya, maka disebutkan oleh para ulama bahwa iman mukmin yang dimaksud di sini adalah kamalul iman, tidak sempurna keimanannya. Meskipun masih ada apa ya? Masih ada imannya, tapi tidak sempurna imannya itu. Paham maksudnya ya? Jadi ada yang menjadikan iman itu sempurna ya dengan amal-amal soleh, dengan meninggalkan maksiat, maka imannya itu menjadi semakin sempurna, semakin bagus. Ada yang menjadikan imannya itu tidak sempurna, tapi masih ada imannya. Saya kasih gambaran gini. Ini bedanya antara Ahlus Sunnah, Khawarij, dan kubu satunya apa? Murji'ah. Khawarij tadi mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Sebaliknya Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mukmin. Tapi mukmin apa? Kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Alhamdulillah. Jadi Murji'ah itu meyakini pezina, pemabuk, pencuri, pembunuh itu imannya sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik, ini dua kubu yang bertentangan. Kita Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Karena dosa, perbuatan dosa itu kalau diibaratkan di sisinya Khawarij, Khawarij itu mengibaratkan iman itu seperti gelas kaca. Ketika retak sedikit, maka gelasnya apa? Buang. Ngerti ya? Itu pola pikirnya Khawarij kayak gitu. Kalau gelasnya retak sedikit, iso dienggo dah. Hah? Kok bisa? Ada gelas retak, dikasih air, bocor banyu nih. Iya. Maka mau nggak mau gelasnya dia apa kan? Dibuang. Nah, ini Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir seperti gelas kaca yang sudah retak. Sedangkan Murji'ah menganggap bahwasanya iman itu seperti besi yang padat, baja yang padat. Meskipun ditutup-tutup tetap apa? Utuh. Ya, meskipun ditutup-tutup tetap utuh. Jadi kalau ada orang beriman, meskipun dia minum khamar, zina, membunuh, mencuri, riba, berdusta, durhaka sama orang tua, mendolimi orang lain, memukul orang lain, imannya berkurang atau tidak? Tidak, tetap sempurna. Murji'ah.
Nah, adapun ahlus sunnah menyikapi iman seperti benda-benda pada umumnya. Kayak misalnya mobil ketika kehilangan bagian yang itu merupakan penyempurna mobil, maka mobilnya itu masih tetap dikatakan mobil, bisa berjalan. Mobil nggak ada spionnya, bisa dipakai, nggak ada AC-nya, masih bisa dipakai. Kacanya pecah, masih bisa dipakai, masih. Apalagi nggak ada lampunya, masih bisa dipakai, masih. Ya, nggak ada speedometernya, masih bisa. Baru kalau ada bagian yang paling penting itu hilang, baru kafir. Nah, nggak ada bensinnya, nggak ada bannya, nggak ada mesinnya, nah, baru. Sama seperti orang mukmin, nggak ada tauhidnya, nggak ada iman, rukun imannya salah satu dari rukun iman nggak ada. Nah, baru dia apa? Kafir. Tapi kalau yang hilang itu cuman bagian penyempurnanya kayak spion, AC, terus lampu, ya speedo, maka itu masih tetap mobil ya, masih tetap mobil, masih bisa jalan. Ya, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Yang lain mungkin ada yang mau tanya tentang syafaat. Tapi tadi jelas ya permisalannya. Bingung enggak? Tadi loh antara Khawarij, Murji'ah dan Ahlus Sunnah. Nggak bingung ya memahaminya? Ya, intinya Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar itu kehilangan penyempurna iman, bukan kehilangan inti daripada iman. Tapi kalau dia melakukan pembatal keislaman seperti berbuat syirik atau berbuat kekufuran, nah maka yang hilang bukan penyempurnanya, tapi yang hilang adalah intinya. Seperti mobil kalau kehilangan roda, kehilangan mesin, maka dia sudah nggak bisa jalan. Tapi kalau orang berbuat maksiat tapi imannya masih ada, nah ini seperti mobil yang kehilangan spion, kehilangan lampunya, ya, nggak ada AC-nya, nggak ada kacanya. Nah, kalau nggak ada BPKB-nya, saya bisa jalan. Kita ngomongnya jalan kok. Nek melaku ya bisa melaku aja. Ya, tapi nanti kena polisi ya, wallahu a'lam. Tapi yang lain, ya, mau lanjut kaidah ketiga nanggung ini. Seperti anak meninggal waktu bayi, misalnya orang tuanya kerja udah pakai hari-hari, apa itu juga termasuk sah? Apa? Kan orang tuanya kerja udah nih hari-hari. Nah, sedangkan si anaknya meninggal waktu bayi karena dari berat Islam diangkat pakai hari-hari. Hari-hari diangkat pakai hari-hari. Kalau diangkat naik bisa. Iya. Nah, itu apa termasuk syafaat atau gimana? Iya, syafaat. Seperti dalam surat At-Tur. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh keturunannya yang juga beriman, anak-anaknya juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kelak mereka akan kami kumpulkan, kami pertemukan dengan anak-anak mereka. Maksudnya dikumpulkan di surga. Ya, tapi kalau tadi pakai ngerek pakai hari-hari, tidak ada. Ya. Maka kita tetapkan secara global bisa anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi ya itu tadi, nggak boleh kemudian langsung diyakini, dipastikan secara pasti. Ya, bahwasanya fulan ini pasti nanti memberikan syafaat, tidak, belum tentu. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada yang tanya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.